Jadi dari mulai itu hari ini tidak identik dengan Gerindra tentang konteks pilkada ya. Secara pribadi dia orang Gerindra, tapi dalam konteks pilkada belum tentu. Kalau menurut saya kebalikannya, kalau menurut saya, karena Kang Deddy Mulyadi itu bisa dibilang sangat berjasa untuk hari ini ya, hari ini untuk Gerindra. Suara di Purwakarta 125.000, itu perlu diperhitungkan. Ini suara mau dikemanakan? Masih baru 125.000 di Purwakarta. Ini kan suatu modal kalau menurut saya buat Gerindra untuk mengusung kadernya. Kalaupun sepakat itu. Kalaupun misalkan harus orang Purwakarta, kenapa tidak Haji Amin? Sudah punya beliau sudah menjadi. Kenapa gak ada tanya-tanya? Jadi Bahdi tinggal melanjutkan, benar tidak? Saya kira sepakat. Beliau ini meniti karir politiknya sekarang menjadi RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Purwakarta di Sinari bakal berjalan dengan seru dan sengit. Hasil pengamatan saya dan obrolan dengan sejumlah teman baik dari parpol dan praktisi politik, setidaknya ada 3 poros yang nanti akan berkompetisi memperebutkan singgah sana di T1. 3 poros ini yaitu poros Subang, poros Cianjur, dan poros Purwakarta. Poros Subang merepresentasikan tentang keberadaan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian poros Cianjur identik dengan Ambu atau Ana Ratna Mustika. Dan yang adalah poros Purwakarta yang poros ini menyatakan bahwa artinya tidak berada di poros Subang dan Purwakarta dan Cianjur. Poros ini mengutamakan siapapun yang menjadi calon bupati atau menjadi bupati nanti adalah putra daerah. Jangan berasal dari poros Subang dan Cianjur. Nah, ada pertanyaan dua pertanyaan mendasar. Pertama, siapa sih atau poros-poros ini akan didukung oleh partai politik mana? Dan pertanyaan kedua, siapa dari 3 poros ini yang akhirnya bakal memenangi pilkada Purwakarta ini? Nah, untuk membahasnya, lagi-lagi saya ditemani oleh 4 orang aktivis, semuanya konsen dalam perbincangan kita sehari-hari soal politik Purwakarta, khususnya di pilkada. Langganan saya biasa Kang Ahmad Munasah, jurnalis senior. Selamat malam. Malam. Ya. Terus ini Rian Abdul Hanan. Siap. Praktisi juga di bidang politik juga ya sering kita berdiskusi lah gitu kan. Terus beliau juga adalah salah satu praktisi di Jakarta. Silakan. Siap. Terus ini tukang ngobrol-ngobrolan Kang Agus Yasin, mantan anggota dewan, politikus senior juga di Jakarta, dan sekarang mempartai kan, mempartai. Sekarang bebas mau apapun juga sih. Yang ujung nih, saya manggilnya Ustadz kan, memang beliau ini ya religius lah, kelihatan banget dari penampilan dia. Ini aktivis muda dari Bogor namanya, betul ya, Kang Asep ini. Selamat malam, malam. Oke, untuk membahas 3 poros ini, mungkin saya akan mulai dari poros Subang. Poros Subang ini identik dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa Kang Deddy sudah hampir 99% tidak mungkin lah berkompetisi di pilkada Purwakarta ini. Nah,
Terus apa korelasinya ini masih disebut Poros Subang, dan apa peran Deddy Mulyadi di pilkada Purwakarta ini? Mungkin Kang Gus Yassin yang akan bisa masih pandangan. Iya, kalau dikatakan memang masih tadinya masih kuat, masih ada, ya memang baik dalam struktur politik maupun di birokrasi. Artinya karena dia sudah berhasil membuat suatu plutokrasi kekuasaan berdasarkan politik. Jadi mau tidak mau dikatakan pengaruhnya masih ada. Termasuk dalam pilkada. Dalam pilkada juga ya masih ada. Tidak bisa ditampilkan oleh kita, dia tidak. Tergantung sekarang siapa yang dia akan jual, kan gitu kan. Artinya dia memang tidak terlibat langsung seperti pada pilkada sebelumnya, karena berkaitan dengan satu hal. Tapi sekarang ini justru mungkin juga hal ini dia belum bisa, siapapun belum bisa diklaim orang dia sekarang, walaupun sudah ada ya, karena dia juga masih punya. Tadi dikatakan tergantung siapa yang akan dijual. Akhirnya mungkin yang disokong oleh dia ya. Oh iya, artinya kan kalau saya menangkap dari beberapa media yang sudah ekspos, saya perlu dari dia betul ya. Ya kalau untuk sama iya, sekarang. ya, Nah, kalau pertanyaan saya begini, apakah ya saya pribadi ini atau ya saya sebut Om Minjen ini akan lurus sampai akhir pencalonan, atau memang nanti di tengah jalan akan ada ya dinamika lah. Saya pertanyaannya ke Kang Rian dulu. Ya. Bagaimana posisi Kang Minjen atau Om Minjen selama ini yang digadang-gadang akan disokong oleh Kang Minjen? Baik, terima kasih. Ini kadung sudah dikasih dikotomi Subang, Cianjur, dan Purwakarta oleh Kang Tatang ya. Dan itu sah-sah saja tentang dikotomi politik itu. Ulangi tadi pertanyaan kita bikin. Ulangi pertanyaan tentang bikin tadi. Ya, Om Minjen ini digadang-gadang kan sudah yang melanjutkan kepemimpinan. Oh iya, oke. Maksud pertanyaan saya, apakah akan ada yang akan konsisten mengusung Om Minjen ini sampai ke pencalonan? Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya jadi mengebahas Deddy Mulyadi nih. Karena saya sebenarnya tidak mau saya ngomongin dia ya. Yang namanya Deddy Mulyadi itu kalau nggak kerjaan di politik itu nggak ada kerjaan lagi. Artinya hari-hari dia ngomong politik, hari-hari dia ngomong kekuasaan. Dia bukan politikus, lebih kepada kekuasaannya, bukan pada politik, lebih pada kekuasaannya. Dia tidak boleh berhenti politik dalam arti kekuasaan. Nah, tidak mungkin dia tidak menyodorkan orang atau personal tertentu sehingga dia sepi person itu. Muncullah orang tertentu yang dimunculkan sehingga namanya begitu slogannya begitu ekstrim, penerus beliau kan begitu. Nah, tadi apakah akan terus berlanjut kepada ujung? Saya kira belum tentu. Tergantung apa? Nanti elektabilitas, dinamika, segala macam, banyak aspeknya, banyak komponennya atau aspeknya ya. Sehingga bagaimana orang yang diusung ini? Hari ini kan tentang partai itu juga nggak jelas. Dia tidak identik. Jadi Deddy Mulyadi itu hari ini tidak identik dengan Gerindra tentang konteks pilkada ya. Secara pribadi dia orang Gerindra, tapi dalam konteks pilkada belum tentu identik, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah orang yang digadang-gadang itu belum tentu dikerahkan di partai itu, kan gitu. Oke, Kang Asep, walaupun ada yang orang Gerindra, tapi dari Kang dia bilang bahwa tidak menjamin bahwa ini akan mendapat restu atau katakanlah mendapat tiket dari Gerindra.
Kalau menurut saya kebalikannya, kalau menurut saya, karena Hamdi Mulyadi itu bisa dibilang sangat berjasa untuk hari ini ya, hari ini untuk Gerindra. Suara di Purwakarta 125.000, itu perlu diperhitungkan. Ini suara mau dikemanakan? Masih baru 125.000 di Purwakarta. Ini kan suatu modal kalau menurut saya buat Gerindra untuk mengusung kadernya, atau mungkin yang dituduh oleh ya, kalau menurut saya harus kader ya, karena itu suatu kegagalan buat partai kalau misalkan tidak punya kader yang naik di pilkada. Ya, saya kira di Gerindra banyak sekali kader-kadernya, apalagi sekarang 10 kursi ya. Sudah tidak perlu teman lagi. Jadi untuk Gerindra modalnya itu sudah sangat besar. Dan Deddy ini tidak lepas dari peran sertanya Deddy Mulyadi. Nah, artinya di atas juga pasti. Tadi bilang bahwa sebaiknya di internal ya. Nah, kenapa sampai hari ini yang katakanlah yang diusung itu dari kalangan eksternal? Berarti ada, dengan kata lain di internal partai belum ada yang bisa dijual atau seperti itu. Ya kalau menurut saya kan tadi ya itu bentuk kegagalan dari pengkaderan partai. Selama ini di Purwakarta kan pilkada jarang sekali dari kader partai, dari eksternal. Makanya mungkin secara kasarnya kan pantas saja banyak orang bilang pelacur politik. Selalu dijual. Nah itu sudah santer kan, jual beli kursi itu sudah santer. Mungkin asal punya uang mau ke eksternal, ya, jadi tidak mementingkan kader. Ahmad sekarang, Ahmad bahwa ada ya sudah menjadi perbincangan bahwa siapapun nanti yang akan diusung oleh kalian itu bisa akan sukses melenggang gitu kan. Punya tanggapan nggak soal itu? Begini ya, hari ini mungkin KDM masih tes ombak lah ya, munculkan nama Saiful Bijen, ya si Om Bijen lah ya, terus Dayat, Gaya, gitu kan. Atau juga nanti ada nama Bambang. Karena KDM itu pasti targetnya menang, Pak. Targetnya menang. Tadi yang dikatakan Om Ian bahwa karena itu identik dengan kekuasaan. Kekuasaan, apalagi momen pilkada itu seakan-akan bahwa di Baligo itu kan betul bahwa melanjutkan pernikahan Deddy melanjutkan menjadi. Nah, artinya bahwa kan hasil pilkada hari ini kita sudah membaca ada 10 partai yang kursinya ada di DPR dan Gerindra betul adalah mendapatkan 10 kursi. Tapi betul tadi bahwa apakah Gerindra itu akan otomatis bisa dikendalikan oleh Kang Deddy karena kekuasaannya kan ada di ketua DPD barangkali kan Bu Puji. Nah sampai hari ini saya belum melihat figur yang disodorkan oleh KDM ini yang bisa akan mengimbangi calon-calon yang nanti juga digadang-gadang sudah bermunculan nih Pak, sudah bermunculan nih. Selain dari poros lain ya, baik dari Golkar sendiri yang namanya Ane Ratna Mustika yang suaranya luar biasa ya, terus juga muncul kader-kader tadi katakan sebagai putra Purwakarta daerah, dan dari kemampuannya mereka sudah tidak diragukan lagi ya, baik Ivan Tuntara maupun Yadi Mulyadi, Yadi sama Kusmayadi gitu kan. Terus juga nanti ada juga Budi Hermawan juga sebagai orang Purwakarta yang sudah beberapa tahun juga membangun jaringan. Nah artinya kalau melihat kader yang disodorkan oleh KDM ini, Kang Deddy ini kayaknya masih jauh Pak, masih jauh. Oke, jadi menarik ini. Kang Gus gimana? Jadi sekarang sudah ada artinya lebih kompetitif ya, ada pesaing lah yang bisa dikatakan sebanding. Ya kita belajar pengalaman dulu surat perda partai berlaku maju Golkar. Nah surat perda beda dengan yang di Jawa. Gitu. Tidak ada muncul dan nama maju lagi nggak mungkin. Saya tahu persis karena dulu
perhatikan kan gitu ya. Yang direkomendasi itu A, B, C. Bahkan ketika saya dengar lagi bahwa yang akan dicalonkan itu si Kasep dan si Pintar, ternyata kan cantik, gitu ya. Jadi itu masalahnya. Nah, sekarang berbicara tentang hari ini memang betul kalau politik itu kan muaranya adalah merebut kekuasaan, kan gitu kan. Nah, artinya yang disodorkan kalau sekarang melihat sini boleh saja mulai. Tapi yang jelas kalau Kang Asep yang diharapkan Kang Asep tadi, yang masih punya jaminan sebagai ketua partai yang mungkin banyak lanjut. Nah, jadi yang sebenarnya ketua partai yang sudah digadang-gadang kan yang punya jaminan bisa mewakili partainya tidak. Artinya yang itu kader ya, Suwane, Lutfi Bamala, Haji Amin, jelas. Yang lainnya itu kan nantinya cari ini ya, kursi, cari sewaan yang sekarang kan tumpangan katanya. Tapi kan kita lihat hasil dari awal dari zaman 2023 sejarahnya kan. Jadi Golkar itu sejarahnya udah patsunnya udah dari awal juga udah dipersiapkan. Jadi anggap saja yang sekarang muncul itu hanyalah untuk mencari celah kan gitu kan. Nah, itulah baru tiga yang dari partai yang bisa dikatakan walaupun Haji Amin nilai jual ya. Haji Amin itu baru 1 kursi. Ya kan, tapi 1 kursi juga bermanfaat. Gitu kan, 9 tambah 1. 9 tambah 1 ini. Daripada mancing-mancing ya. Daripada begini, kita dengan segala potensi dengan apa-apa ya, wah ini siap, memimpin siap, bawa Purwakarta begini, tapi kendaraannya mana? Saya mau nanya seperti Ayah nih, kan sekarang banyak bermunculan. Ya, kalau seperti bilang calon kan belum, orang yang berminat lah, orang yang berminat ingin mencalonkan diri. Beberapa memang ada yang putra daerah. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, ini kira-kira putra daerah ini bisa nggak berkompetisi dengan katakanlah petahana yang pertama dia udah punya partai, terus dari kemarin kira juga hasilnya besar gitu kan. Terus tadi dari Poros Subang karena ada bukan pepatah ya, pokoknya ada statement bahwa siapapun yang akan diusung oleh KDM pasti jadi. Nah, putra daerah ini bagaimana peran mereka supaya dalam pilkada ini rivalitasnya berimbang gitu. Oke, saya batasi dulu. Saya mau ngomong tentang 2 orang putra daerah yang akan mencalonkan. Meskipun tadi loncat dari Kang Agus hanya Kang Amin yang dibicarakan, saya tambah Amin. Haji Amin ya, mantan wakil bupati. Kalau Haji Amin tidak akan saya terangkan lebih dulu ya. Pak Yadi kurang apa? Pak Yadi itu yang Pak Yadi terus Mayadi yang menantunya Haji Yeti Sate Maragi Cibungur. Beliau SD di sini di Cibungur, SMP-nya SMP 3. Adik kelas saya 2 tahun, dia kelas 1, aku kelas 3, SMP 3 Negeri Purwakarta ya. Kemudian SMA-nya SMA 1, melanjutkan ke STPDN. Beliau saya katakan juga pengusaha, juga dia birokrat. Birokrat murni ya Kang Gus. Dia sekolahnya di puncak sekolah birokrat, yaitu di APDN, gitu ya. Dari sisi elektabilitas gimana? Elektabilitas bisa dibangun. Dari orang kami dulu 35 cuma 2% jadi gubernur ya, gampang itu. Nah gitu ya. Gitu. Saya kira cukup bisa untuk melawan kubu Subang yang paling katakan tadi kan datang, dan kubu Cianjur ya. Saya kira cukup bisa melawan. Termasuk juga yang kedua adalah Haji Amin. Beliau orang pintar. Saya mau katakan dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Dia tidak sekolah hanya karena tidak mampu. Dia tidak sekolah bukan karena DO atau karena baragajul loh Kang Gus. Jangan lupa nih ya, Haji Amin itu dia tidak sekolah bukan karena baragajul, bukan karena DO, tapi karena dia tidak mampu. Tapi ujungnya apa? Dia sampai jadi kalau saya baca dia orang dari sukses. statement Kang Ayat,
kelihatannya dalam tanda kutip Anuti Subang dan Cianjurnya harus putra daerah gitu. Apa yang apakah rekor mereka atau bukan anti. Saya berterima kasih lah kepada Deddy Mulyadi yang sudah membangun Purwakarta. Setiap masa ada setiap sejarah ada masanya ya. Ya kita tidak mungkin bilang 2 periode, Ibu Anu 1 periode, ada jasanya lah ya. Nah, saya begini, saya orang yang galak pada penguasa, gitu ya. Kalau orang Purwakarta asli, kalau melenceng, saya gampang untuk kasih nasihat, disindret, atau setidaknya dia membangun wilayahnya sendiri. Lebih gampang ngasih evaluasi, ngasih nasihat, ngasih ujangan dan seterusnya, ketimbang orang luar. Gitu. Dikotomi itu bukan saya yang bikin ya, tentang Cianjur, Subang enggak. Tapi saya lebih gampang. Gitu. Haji Amin, kalau menurut saya Haji Amin adalah tokoh orang sukses di politik itu hanya Haji Amin. Meskipun dia sebagai wakil bupati, dia orang pintar menurut saya. Itu nanggapin. Saya mau nanggapin nggak? Nah, kalau menurut saya ya tidak seperti itu. Setiap putra daerah bisa mengembangkan daerahnya itu sendiri. Contohnya Kang Deddy Mulyadi bisa memajukan Purwakarta tidak sebentar. Ya. Artinya walaupun bukan putra daerah gitu. Betul. Di daerah saya, di desa saya, yang memajukan malah bukan putra daerah. Yang semakin ramai itu oleh orang luar karena membawa hal-hal positif dari luar. Gitu. Yang penting begini saja kalau menurut saya. Nah, warga Purwakartanya ini cobalah ambil yang positif walaupun dari luar. Jangan kita berstigma bahwa ini harus putra daerah. Belum tentu, apalagi tadi calon-calon yang dibilang ya si anu kenal juga tidak. Jangankan halayak banyak. Jadi tidak didengar lah oleh masyarakat Purwakarta. Sudah melakukan apa sih di Purwakarta? Nah, oke, itu pertanyaan menarik harus dijawab, Bu. Iya, kenal pun tidak. Gimana untuk menaikkan? Ya jangan dulu elektabilitas lah, popularitas saja dulu. Ya kalau Yadi kan memang berkarir di Jakarta, dia akan kembali sini, akan menghadir di Purwakarta. Kalau untuk satu waktu nggak untuk cukup waktu lah. KPU pasti punya rasionalisasi tentang bagaimana seseorang mencalonkan, dia cukup untuk melakukan sosialisasi atau kampanye. Saya kira cukup waktu. Dan itu Pak Yadi kan di sini kan dia tidak sekolah di luar. Dia tidak ujung-ujung datang ke sini hanya karena lahir di sini, tidak. SD sampai SMA-nya di sini kok. Dia bolak-balik Sabtu Minggu pulang ke sini kok. Gitu. Pertuanya juga di sini sebagai pengusaha yang dia. Itu begini ya. Itu tadi Pak Yadi ya, siapa ya? Berkarir juga di Jakarta ya. Artinya ini orang Purwakarta mau berkarir di Jakarta. Ya. Artinya orang luar pun ya mau berkarir di Purwakarta untuk memajukan Purwakarta itu bukan hal yang tidak mungkin. Contohnya tadi yang dilakukan oleh itu bukan karir ya. Karir ya. Itu bukan karir birokrasi. Ya kalau mau dari dulu membangun Purwakarta mungkin sudah meninggalkan sekarang dia mau pensiun 10 tahun lagi dia akan pensiun tapi dia akan mundurkan diri. Terus korelasinya dengan ada dia mau mengabdi di sini. Dia mengorbankan jabatannya dan karirnya di sana. Iya, mundurkan 10 tahun lagi. Artinya begini, di Purwakarta yang sudah ditata yang baik oleh yang sebelumnya ya, dan untuk meniti karir juga secara ekonomi sekarang lebih mudah di Purwakarta, lebih enak. Ternyata mungkin tadi kekuasaan ini ya, kalau menurut saya ini ingin membentuk kekuasaan di Purwakarta hanya untuk kekuasaan, bukan mengorbankan karirnya ya, jabatannya di Jakarta, tapi untuk meraih kekuasaan di Purwakarta. Kan menurut saya artinya tidak puas dengan kekuasaan yang di Jakarta. Ini kan kita berbicara bukan ini tentang tadi bahwa kekuasaan atau apa yang namanya politik itu kan identik dengan taktik dan trik. Ini kalau misalnya lebih tertarik lagi, memang mudah untuk popularitas, tetapi elektoralitas
itu sangat sulit. Nah, yang harus untuk tidak semudah itu untuk memenangkan pertarungan, karena memang siapa yang menguasai suprastruktur politik itu yang terkenal. Menurut Kang Agus siapa yang sudah menguasai? Ya, artinya di sini harus ada kolaborasi. Kalau lemah dari suprastruktur politik, maka bisa nggak berpasangan. Yang gitu kan? Nah, karena apa? Apapun ceritanya, maupun politik itu transaksional, ya, atau emosional, itu adanya di suprastruktur politik. Karena jaringan desa ke desa itulah yang berperan. Karena setahu saya yang masih diingat oleh mereka itu adalah dua di Purwakarta itu. Siapa? Ya, Ratna Mustika sama itu. ADM. Iya, kan ini yang sementara ini ya. Ya, ini mohon maaf, bukan berarti yang baru juga ini. Walaupun masang di mana-mana, masang baliho, ya sekalipun dayat di mana-mana lah saya menganalogikannya begitu ya. Tapi ketika Anda datang itu lain, ya kan, tidak perlu dikumpulkan, orang udah datang kan gitu. KDM datang nggak perlu dipawar, apalagi kalau bawa si Ohang, bawa si Lema, itu mah lebih kan gitu kan, itu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh saya. Oke, saya juga tidak terlalu ini. Memang pengennya karena selama sejarah Purwakarta, orang Purwakarta asli baru satu, karena Pak Robo orang Subang. Ini orang mana kalah kalau orang gubernur Jawa Barat itu dari titik ganda mana sampai ke dari Setiawan orang Purwakarta kan gitu, bahkan dia di dalam negeri kan gitu. Kalau orang Purwakartanya sendiri itu justru baru satu orang kan gitu kan. Ini bukan masalah dikotomi putra daerah atau ini ya. Tetapi yang disodorkannya itu gini loh, yang saya yang seharusnya mensosialisasikannya itu kan secepatnya, kan pilkada itu 6 bulan lagi atau berapa bulan lagi ya? Nah itu, jadi jangan sampai kalah oleh gerakan yang dibangun dari tahunan, datang yang baru kan gitu. Ini. Oke, Muhammad. Jadi menurut Kang Agus ini dua poros yang kelihatan dominan. Gimana? Ya, artinya poros lain bisa nggak mengejar waktu untuk meningkatkan popularitas yang apalagi masih bisa Pak. Karena memang tadi dikatakan bahwa KPU membuat tahapan itu pasti berdasarkan rasional. Nah artinya memang ya saya berterima kasih sih kepada putra-putra daerah yang berkarya di luar dan sukses, mereka datang ke Purwakarta ingin membangun Purwakarta. Saya juga welcome ya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Cuman dikotominya jangan muncul Pak. Dikotominya jangan muncul. Gitu. Artinya bahwa ya dia dengan jadinya saja, malah angkat saja sampai Maraginya, Ivan Kuntara dengan dokter Hibanya kan gitu kan. Itulah yang munculnya. Nah artinya bahwa saya sepakat dikatakan bahwa kalau hari ini yang populer ya, Ambu, Ratna Mustika, Deddy Mulyadi, macam tadi. Kalau Kang Deddy memang saya belum melihat figur yang sepadan dengan Ibu Ane, ya belum. Bahkan dengan Aming pun dengan wakil bupatinya masih kalah jauh, gitu. Nah, apakah memang Kang Deddy tadi pembicaraan awal akan konsisten atau tidak? Kita kan juga flashback ke belakang, Pak. Kang Deddy itu tidak pernah menjadikan orang itu yang dari awal. Dari zamannya Kang Deddy Effendi ya waktu itu posisinya tergeser, terus zaman sama Ruslan, Pak Fadil, Pak Dadan, yang akhirnya kan yang munculnya tadi Golkar itu akhirnya Ibu Ane yang dalam rapat-rapat Golkar tidak muncul, akhirnya pada saat injury time mau mendaftarkan baru Ibu Ane muncul. Nah apalagi sekarang nih hari ini nih yang dijualnya nih, ya saya yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi sedang tes ombak lah. Laku enggak nih dagangannya, jangan-jangan nanti Kang Deddy ini juga ngambil Kang Yadi, dia besar kemungkinan kan, atau Lutfi Bamala juga, atau Kang Amin juga. Jadi 3 poros itu bakal ya. Iya, saya bahwa 3 poros ini ke personalnya belum permanen. Ini kan kalau yang namanya poros itu karena persepsi individu orang per orang, sebenarnya tidak ada orang-orang itu kan. Yang ada itu adalah pertarungan antara kekuatan. Hanya orang ini untuk meyakinkan bahwa ini klaim
Ini loh, ini padahal iya. di lapangan. Yang saya tidak di Subang, tidak di Cianjur. Saya lebih jatuh cinta ke Yadi. Bagus ya. Kira-kira dari 3 poros ini akan hinggap ke parpol mana? Misalkan katakanlah Ambo ya. Ambo dari sisi perolehan kursi kan 9 ya, itu perlu 1 kursi lagi. Ini menjamin nggak bahwa akan aman untuk menarik 1 kursi lagi dari 5? Kan dia, kalau di dalam politik itu karena ini butuh koalisi, maka butuh proses melalui mekanisme. Maka hari ini bahwa PKB sudah membuka pendaftaran, itu kan mulai hari ini des pilkada sekarang, ya. Jadi siapapun yang, nah itu mekanisme itu yang kita sekarang belum bisa melihat. Kita melihat bahwa partai mana dengan siapa, kan gitu kan? Belum bisa. Nah, ketika nanti orang juga bukan menghitung partainya lagi nanti kalau sudah daftar itu, tapi menghitung orang. Kalau saya dengan kalian mau mungkin gitu kan, kelalatan tapi gitu kan. Jadi dia juga akan berhitung. Nah, yang saya khawatirkan begini, ada keterlambatan orang-orang yang baru untuk menguasai partai. Syukur-syukur sudah menguasai partai kan gitu loh. Yang dikatakan Kang Asep, kalau Gerindra itu mau siapapun konsepnya udah aman. Kayak Golkar dulu 2019 udah aman mau gimana pun. Jadi yang datang partai itu bukan pengusung tapi pendukung. Kalau sekarang di KPU-nya harus, karena ini 9 harus tambah lagi kan, berarti yang ngusung 2 lagi kan. Oke, kayaknya waktunya udah habis. Ngasih kalau siapa apakah saya ngomong teh kan nanti bersambung. Saya ngasih kesempatan ya untuk closing statement ya, mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya mengucapkan terima kasih lah kepada media yang telah memberikan ruang publik seperti ini, apalagi menjelang pilkada. Karena saya ingin bahwa para calon ini sudah membiasakan, sudah harus berani berbicara di ruang-ruang publik, Pak. Ya, di ruang-ruang publik. Artinya, ya calon jangan baper ketika diundang untuk berbicara, untuk menyampaikan visi dan misinya, bagaimana membangun Purwakarta barangkali itu saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang Purwakarta yang telah sukses di luar dan mereka ingin membangun Purwakarta. Saya ucapkan terima kasih. Dan memang pilkada tahun 2024 khususnya di Kabupaten Purwakarta akan menarik karena akan satu adalah hasil film yang bisa memungkinkan ini bisa 3 atau 4 ya. Karena saya melihat bahwa ada partai juga yang ingin punya identitas untuk membangun Purwakarta, tidak masuk ke kubu Subang, tidak mau masuk ke kubu Cianjur, bahkan kubu Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begini, bahwa tadi dari Mulyadi ingin meneruskan pembangunan, tidak harus dikatakan ini orang saya kan gitu ya, dan tidak harus orang itu yang harus maju, siapa saja asal tadi menyambung pembangunan beliau kan begitu, orangnya siapa saja. Nah, tentang orang yang diusung itu mah ya saya kira tidak akan ini ya, belum tentu akan dia sampai di penghujung itu, saya kira itu. Dan bermunculan hari ini putra daerah itu sebuah tanda yang bagus buat politik Purwakarta ya, bukan semata-mata ingin berkuasa, tapi semata-mata dia peduli pada daerahnya sendiri. Saya kira itu. Ya, kalau berbicara itu seperti saya katakan tadi, saya hanya kekhawatiran calon-calon yang belum memiliki partai ini jangan sampai jadi ada sebutan calon bupati Baligo gitu. Tapi harus jawab. Iya. Makan buang-buang energi gitu kan. Kalau saya nggak begitu, Bang. Ya haruslah ya, kayak gini. Karena tadi yang dikatakan oleh Kang Ahmad memang harus ada membuka diri gitu kan. Karena kan ilmu kemenangan itu bagaimana kita menjual diri, menjual merek dan menjual produk. Kan gitu kan. Ini ilmu sales kan, politik itu kan ada ilmu salesnya.
bagaimana dia bisa orang mengenal kalau dirinya juga belum terjual? Terus mereknya mana? Merek apakah itu hijau, kuning, merah atau apa tadi mereknya? Identitas. Iya, identitas. Baru bicara produk tentang visi dan misi nanti, gitu kan? Kalau sekarang belum apa-apa, belum ada yang menjamin sudah ada visinya begini ya itu bullshit lah. Oke. Sip. Mau orang Purwakarta siapapun, mau orang mana, yang penting ada kemauan untuk membangun Purwakarta. Kalaupun misalkan harus orang Purwakarta, kenapa tidak Haji Amin? Dia sudah punya pengalaman, beliau sudah menjadi. Kenapa gak ada tanda-tanda? Jadi tinggal melanjutkan, benar tidak? Saya kira sepakat. Beliau ini meniti karir politiknya sudah menjadi RT. Tidak harus pencitraan, macul memang tukang macul. Menjadi RT ya sampai menjadi wakil bupati. Kalaupun harus orang Purwakarta, ya Haji Amin kalau menurut saya. Mantap. Oke. Jadi yang kampanye. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan dan kita udah sepakat sama poin ini bahwa ini akan